Astrid. Selamat siang Astrid. Dengan saya Melania Astrid Bella, mahasiswa dari KSM Mandiri Semarang. Ini saya mau meminta kursus cara keperluan referensi. Bapak Ibu bersedia? Boleh. Sini nanti saya akan menanyakan beberapa poin. Untuk yang pertama itu bagaimana alur pertama kali dokumen atau berkas karyawan seperti kontrak kerja atau data karyawan itu yang Ibu terima dari awal sampai akhir. Untuk karyawan yang pertama adalah proses untuk rekrutmen, yang mana ketika rekrutmen itu dari kandidat mengirimkan CV-nya, profil vitae, sama saya memberikan formulir aplikasi untuk diisi secara lengkap, detail identitasnya, dan saya meminta melampirkan untuk KTP-nya. Jika sesuai, dilanjutkan untuk interview. Ketika banyak tahap interview itu dan kandidat tersebut lolos, saya teruskan data tersebut dengan penginputan, mana saya membuatkan sebuah LOI, letter intermediate, artinya memberikan jaminan bahwa kandidat tersebut sudah diterima sebagai garansi yang bersangkutan sudah harus terikat. Seperti jika sudah fix, sudah masuk sesuai tanggalnya, lalu dibuatkan kontrak kerja. Karena kontrak kerja itu banyak hal-hal yang tertulis di situ sesuai dengan kebutuhan perusahaan dan kebutuhan dari ketenagakerjaan. Setelah diarsipkan semuanya sudah lengkap, saya langsung minta identitas yang lain. Yang pertama, diwajibkan harus punya kartu keluarga, KTP itu pasti, dan detail-detail formulirnya belum dilengkapi harus dilengkapi juga untuk semuanya, dan juga ijazah untuk pelampiran sebagai jaminan kita keamanan perusahaan juga. Jika terjadi terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, kita sudah punya pegangan. Lalu kita rekap, kita masukkan ke file mana yang saya buat itu file link arsip. Jadi file link karyawan saya masukkan ke semua untuk data kita memproses selanjutnya. Jika terjadi apapun, kita sudah punya data. Pertanyaan selanjutnya itu sistem pengelompokan apa yang digunakan untuk memisahkan jenis-jenis dokumen? Apakah ini dengan sistem nama atau sistem nomor induk? Untuk memisahkan banyak sekali. Untuk di HR itu saya punya beberapa banyak macam dokumen arsip yang mana dipisahkan itu untuk karyawan, ada PKWT, ada daily worker, ada casual, dan bahkan OJT. Itu dibedakan Ruang atau fasilitas dalam menyimpan arsip fisik. Kalau menyimpan arsip fisik, karena hotel ini masih berdiri 1 tahun, jadi menurut saya belum terlalu banyak ya arsipnya, masih muat di dalam satu file lemari. Mungkin kalau hotel sudah operasional di 3 tahun ke depan, akan lebih banyak ruang yang harus disiapkan gitu, karena 1 tahun pun sudah menghasilkan kurang lebih 10 map filing yang harus kita sediakan, kita harus berikan ruang seperti itu. Selanjutnya Bu, jika suatu manajemen pemilik hotel atau owner atau pihak luar membutuhkan dokumen tertentu dengan bagaimana prosedur untuk mencari kembali berkas tersebut? Untuk berkas-berkas yang dibutuhkan urgent ya, tetapi kita kalau untuk yang urgent seperti perizinan atau hal-hal yang krusial seperti identitas perusahaan segala macam, kita punya dua file, yaitu hard copy dan soft copy. Jadi ketika owner membutuhkan, biasanya kita menggunakan Google Drive. Jadi kapanpun dimanapun kita bisa akses melalui soft file tersebut. Tetap hard file tetap nomor 1 ya, karena kan itu kan yang asli yang ori. Tapi kita setiap menerima beberapa dokumen penting, kita harus scan untuk diinput di Google Drive seperti itu. Untuk selanjutnya, berapa lama rata waktu yang dibutuhkan untuk membutuhkan kembali satu dokumen fisik yang dicari? Apakah ada alat dan seperti buku besar atau index folder untuk penemuan kembali? Kalau untuk penemuan kembali, yang terpenting untuk pengelompokan filenya jelas dan sudah ada nama yang tertera, sepertinya tidak ada masalah. Kalau misalkan beberapa kasus filenya terlalu berbeda dijadikan satu, mungkin kita akan repot mencari. Tapi kalau sudah dikelompokkan, sudah diberi nama jelas ya, kita tinggal cari aja, tinggal kita melihat poin-poinnya aja. Selanjutnya Bu, bagaimana cara Ibu menjaga keamanan arsip fisik yang bersifat rahasia agar tidak diakses oleh orang? Untuk caranya, kebetulan saya di sini diberikan lemari yang cukup safety ya, yang mana terbuat dari besi dan kuncinya juga tersegel. Ya, kita harus menyimpan kunci sebaik mungkin supaya tidak ada dari departemen lain atau orang lain bisa mengakses. Dan kalau untuk yang berupa soft file, data-data pribadi atau konfidensial, untuk laptop juga di password. Untuk pertanyaan selanjutnya itu bagaimana caranya agar berkas-berkas fisik yang Ibu simpan itu tidak mudah rusak atau terhindar dari debu atau membakar kerusakan seperti
kaya. Oh ya, untuk keamanan arsip supaya tidak rusak, yang utama juga bahan dari filing tersebut ya, lemari itu harus terbuat dari besi, itu mungkin lebih awet dan tidak terkena rayap. Terus jangan lupa biasanya saya kasih seperti kapur barus di setiap sudut supaya terhindar dari bakteri, biar tidak lembab. Terus untuk filenya saya utamakan menggunakan dari plastik, karena kalau terbuat dari lain hal itu takutnya terkontaminasi ketika lembab, jadi kertasnya mungkin tidak beraturan atau luntur. Dengan juga jadiin saya mengutamakan menggunakan filing yang menggunakan plastik. Seperti dari Pemilihan bahan. Untuk selanjutnya, apakah hotel memiliki jangka waktu tertentu dalam penyimpanan berkas karyawan yang sudah tidak aktif atau sudah habis masa kontrak? Sebenarnya digunakan 1 tahun ya, ketika akhir tahun sudah mulai pembukuan, arsip-arsip lama diberikan di ruangan arsip. Tapi karena untuk sekarang 1 tahun tersebut cukup untuk ruangan kami, jadi menurut saya sih bisa disimpan di situ karena lebih mudah juga mencari. Tapi ketika mungkin 2 tahun ke depan mungkin akan kita sortir untuk arsipnya gitu. Untuk selanjutnya Bu, bagaimana tindakan yang dilakukan terhadap berkas-berkas lama yang menumpuk? Mau dihancurkan? Kalau dari sisi HR tidak pernah membuang atau membakar dokumen-dokumen walaupun itu kurang penting ya, karena saya berprinsip filing itu adalah data yang kita pegang. Ketika mungkin saya sudah tidak di sini, dilanjutkan sama orang lain, mereka harus punya data yang mana backup tersebut untuk data terkami sebagai HR untuk ketika ada case-case tertentu bisa dijadikan bukti yang konkret seperti itu. Jadi saya tidak pernah menyarankan untuk file-file yang lama untuk dibuang ataupun dijual untuk dijadikan bekas. Tetap kita menggunakan arsip. Jadi misalkan kan biasanya ada surat lamaran atau Tetap saya simpan. Itu untuk database juga.